Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali di Suara Tanaman Channel dimanapun anda berada. Di pagi hari ini seperti biasa di weekend ya guys. Wow, enak banget di weekend. Tapi agak mendung nih guys. Lihat. Wah, tadi sudah jogging jadi sudah fresh hari ini ya. Jadi di hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 ya, insyaallah akan kita jalani ya bulan Ramadan lagi insyaallah. Dan di pagi hari ini seperti biasa ya, ditemani dengan banyak sekali jenis tanaman, terutama aglonema dan keladi-keladian. Di pagi hari ini kita akan ngobrol bersama salah satu dari mereka ya, entah itu keladi atau apa ya, kita pilih random aja sih. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, pecinta flora, pecinta tanaman dimanapun anda berada. Dan bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe karena tiap hari kami berikan informasi, berikan video untuk memberikan diskusi ya, memberikan informasi pada anda semuanya, khususnya bagi pecinta flora. Dan ini sudah kesekian, mungkin 100 kali ke video 100 episode hari ini. Artinya tidak terasa ya 3 bulan saya ngonten. Dan alhamdulillah viewernya masih sedikit, tapi ya nggak apa-apa sih. Saya bikin konten ini bukan ngejar viewer, tapi memang ini kesenangan batin aja sih, ngobrol sama tanaman yang notabene ini merupakan sebuah dokumentasi video saya setiap hari ngobrol sama mereka ya gitu. Oke, di pagi hari ini saya akan ngobrol dengan, dulu pernah nampil di mana sih channel saya ya, ini dia guys, lidah katak. Seru ya, lidah katak. Oke, kita turunkan ya lidah katak. Wow. Oke guys. Oke, lidah katak ini sekali lagi tanaman yang salah satu favorit saya. Lucu bentuknya, jadi memang kayak lidah katak ya. Lidah katak tuh berarti ada bintik-bintiknya gitu ya, gitu. Atau mungkin kulitnya ya, kayak kulit katak kali, seperti itu. Nah, kataknya banyak, ada katak kalau zaman dulu katak kecil itu buat ini sih, umpan belut ya. Kalau katak besar jarang sih saya main katak besar. Kalau katak besar kan sih ada yang dimakan ya kalau nggak salah sih, tapi nggak tahu juga sih ya. Jadi memang di pagi hari ini saya sengaja hadirkan lidah katak. Sorry sih, itu orang kalau naik motor kenapa ya harus apa namanya, kenceng knalpotnya itu, apa manfaat dan apa tujuannya sih kan gitu. Jadi saya terdistract dengan orang-orang seperti itu, pikirannya kemana ya, saya nggak ngerti orang kayak gitu. Dan kan itu merugikan orang lain ya, mereka pikir dia terlalu egois ya, dan terlalu egois dengan perlakuan seperti itu ya, tidak mengindahkan lingkungan, orang-orang sekitar, dan hanya mementingkan kesenangannya diri sendiri. Itulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang di saya akan celaka di akhir nanti, seperti itu. Iya, loh kok kita kembali ke si lidah kataknya tadi, terdistract dengan orang-orang yang hanya mementingkan telinganya sendiri ya, seperti ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah lah, biar kembali ke jalan yang benar, tidak menzalimi orang lain dan sekitarnya ya. Jadi si lidah katak ini barusan ngomong begitu tadi ya, lidah katak. Kita udah pernah masuk ke YouTube-nya si Suara Tanaman Channel, ini masih basah ini kan karena pagi-pagi kita siramin. Dan ini daun tuanya ya, ini keren banget, lihat, lucu ya tuh, Masya Allah kan. Nah, ini juga lidah katak yang baru muncul nih, biasanya bentuknya seperti ini, tidak terlalu banyak total-totalnya, dan warnanya lebih muda ya, hijaunya seperti itu. Jadi ini lucu ya, kalau saya bilang sih ini unik sih gitu. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya, segera miliki ya, segera rawat ya, beli dan rawat, karena seru sih, lihat hijau-hijau begini kan, seruan. Nah, ini daun-daun mudanya, bentuknya kalau saya raba sih ini kayak sansevieria, cuma lebih empuk lah gitu, lebih empuk. Mungkin ada perkeongnya kali ya. Oke, jadi di pagi hari ini
seperti biasa. Tadi kan ada prolog tuh ya kan, prolognya mengenai kenapa sih kalau kita mengendarai motor ya kan, kadang kita terlalu egois dengan mementingkan kesenangan diri sendiri. Misalkan knalpot kita tidak sesuai standar pabrikan, ya akhirnya ketika dinyalakan mesinnya menimbulkan suara bising. Nah, entah kenapa kebisingan itu merupakan kesenangan bagi orang-orang yang ya mungkin ada yang seperti itu. Makanya saya rada bingung, apa sih manfaatnya gitu, apa sih. Coba kalau misalkan hanya buat diri sendiri, ya udah, mungkin dibuatkan ini ya, dibuatkan headset gitu kan, dan suara knalpotnya masuk ke headsetnya dia aja gitu. Jadi mau digeber, mau digerung-gerungkan sekencang-kencangnya ya dia doang yang dengar kan gitu. Kan itu lebih enak ya. Tapi kalau ini kan enggak, itu terdengar ke seluruh lingkungan situ, yang orang-orang juga sebel banget ketika ada knalpot yang bising kan, ada knalpot yang sangat sangar begitu, itu membuat telinga itu jadi sakit. Dan ya itu tadi gitu kan, orang-orang seperti itu tuh orang yang tidak bertanggung jawab dengan dirinya sendiri pun nggak bertanggung jawab, apalagi orang lain gitu loh. Makanya ini menjadi penyakit ya, penyakit. Hati-hati tuh teman-teman seperti itu, coba introspeksi, janganlah membuat kegaduhan di dalam sebuah lingkungan masyarakat gitu kan, karena sejatinya itu akan merugikan orang-orang lain. Contoh kecilnya yaitu tadi ada knalpot yang standarnya itu nggak berisik, dibuat berisik ya kan. Kalau mencari eksistensi jati diri bukan begitu caranya sih, bukan, itu salah kaprah gitu kan. Itu merupakan sebuah tindakan yang kalau di lalu lintas pun itu melanggar, karena ya sudah merugikan orang lain gitu kan. Ada knalpot bising gitu, pasti si polisi akan razia seperti itu, karena manfaatnya nggak ada gitu kan. Manfaat orang lain itu nggak ada, itu apa coba gitu loh ya kan. Justru kan profesor sekarang, dulu kan ada motor yang 2 tak yang pasti kan berisik ya kan gitu. Nah sekarang ada yang motor yang 4 tak yang ya merek-merek kayak Honda apalah semuanya, itu kan profesor itu menciptakan knalpotnya justru tidak berisik kan gitu kan. Nah ini malah diganti dengan knalpot yang ngeblong gitu kan, terus suaranya ancur-ancur, apa itu, apa maksudnya sih gitu. Nah ini jadi nggak ngerti tuh pikiran orang kayak gitu tuh, kayaknya udah sengkleh kali ya. Sengkleh nggak tuh ngomongnya, sengkleh itu ya otaknya tuh taruh di kaki gitu kan, nggak mikir gitu loh. Coba kalau misalkan orang kayak gitu tuh telinga, ketika dirazia kalau nggak salah tuh kan pernah ada yang ditangkap tuh ya, ada yang dirazia sama polisi, terus si telinganya dia itu didekatkan di knalpot berisingnya dia, terus polisi itu menyalakan motornya ya kan, kemudian digeber-geberin tuh. Nah itu rasanya gimana tuh? Hah? Ya itu tuh jackpot nggak tuh? Ya begitu kalau gitu rasanya, apa yang didengar orang lain itu begitu. Makanya yuk kita sama-sama lah gitu kan, jangan membuat kegaduhan lah, jangan membuat keonaran lah dengan cara seperti itu kan gitu kan. Carilah prestasi, jangan banyak menuntut ini itu pada, misalkan kalau kita hidup di Indonesia menuntut ke pemerintah ya kan, menuntutnya, tapi apa yang sudah kita berikan sama negara gitu. Itu contoh konkret dalam bernegara. Kalau di rumah apa yang jangan selalu menuntut sama orang tua, misalnya kita sebagai anak jangan selalu menuntut kepada orang tua ya kan, selalu menuntut. Tapi sampai sekarang ini kita sudah berbakti atau belum pada orang tua kan gitu kan. Kemudian sebagai orang tua pun sama, jangan selalu menuntut sama anak. Apa yang sudah kita berikan sama anak itu, pelajaran apa ya kan, terus contoh apa yang kita berikan kepada anak gitu. Jadi nanti konsepnya kita tidak saling menuntut, justru kita harus memberikan apa nih kontribusinya gitu. Jadi setiap individu itu masing-masing akan berlomba-lomba memberikan kontribusi terhadap misalkan di lingkungannya seperti itu kan gitu. Jadi kalau orang yang banyak menuntut, banyak mengeluh itu saya kira ini menjadi penyakit ya, penyakit yang ya itu namanya kufur nikmat lah ya kan. Karena memang apa yang diberikan oleh misalkan ya kan di company ya kan, kalau ada karyawan yang selalu menuntut mengeluh ini itu, dia nggak bersyukur kan. Seandainya dia keluar dari perusahaan itu bisa jadi ya kan lebih parah gitu kan, bukan lebih baik kan gitu loh. Jadi makanya ayo kita mending
berpikir apa yang sudah kita berikan kepada misalkan kalau di company itu kan, jangan selalu menuntut ini itu, membandingkan dengan company lain dan seterusnya. Itu nggak akan habisnya sih, karena setiap company ada plus minusnya gitu. Jadi kalau memang kita kerjaannya itu cuma menuntut ya itu salah besar gitu kan. Justru kita berikan prestasi kita, ya kan, walaupun nggak kita ngomong pun ya, kita menuntut pun, company pasti melihat perkembangan employee itu atau karyawan itu kan gitu. Jadi contoh kecil seperti itu. Nah begitu tadi tadi gara-gara kan ada motor lewat, kemudian motor itu berisik banget gitu kan gitu. Jadi itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan dirinya sendiri pun nggak bertanggung jawab, apalagi kepada orang lain seperti itu, ya kan. Oke, jadi hari ini suara katak ya, suara si tanaman lidah katak ini berpesan bahwa janganlah menjadi orang yang terlalu banyak menuntut kepada orang lain, karena sejatinya justru harusnya kita apa yang sudah kita berikan kepada orang lain seperti itu ya. Nah kaitannya sama yang berisik tadi yaitu tadi, orang itu kan salah satu orang yang tidak bertanggung jawab dengan diri sendiri, sehingga dia hanya mementingkan egonya, mementingkan pribadinya sendiri dengan cara memuaskan. Mungkin dengan cara kenapa berisik itu dia puas dengan geber-geber, tapi sepertinya kepuasan itu miliknya dia, tapi bagi orang lain itu terganggu dan sangat terganggu kan gitu loh, gitu sih. Oke, jadi di pagi hari ini si Ben ayam kalkun ya, dia kalau berisik gitu ya, kenapa ya? Ada yang punya ayam kalkun nggak, Bapak Ibu semuanya? Kalau ada tolong tulis di kolom komentar, apakah setiap ada suara-suara bising gitu si ayam kalkun itu bunyi kan gitu, kayak tadi tuh ayam kalkun misalnya ada musik-musik ya kan, ada jedak-jeduk, itu langsung bunyi dia kuluk. Terus misalkan ada motor yang lewat dengan suara bising kayak tadi pagi tadi yang saya bilang tadi, itu juga akan berkokok gitu kan. Jadi entah itu latah atau gimana ya, saya juga kurang paham kalau sih. Nah ini dia nah ini dia, itu orang gila itu ya kan, itu orang gila itu gitu ya. Maksudnya apa coba, geber-geber itu maksudnya apa ya? Jadi ini nggak ngerti gitu kan, pikiran anak-anak seperti itu apa sih kan yang dicarikan gitu loh. Jadi ini please para orang tua tolong bilangin anaknya jangan seperti itu, jangan membuat kegaduhan, jangan membuat orang lain jadi mendoakan yang tidak kan gitu loh. Karena ya itu sebenarnya kembali lagi ya, anak yang seperti itu yang disalahkan orang tuanya. Apakah mungkin orang tua tidak mendidik, orang tua tidak mengingatkan dan seterusnya gitu kan. Makanya peranan penting bagi orang tua itu bagi anak sangat luar biasa gitu kan. Gitu. Jadi memang orang tua sekarang harus lebih dituntut, lebih aware terhadap perkembangan anak-anaknya, karena sekarang itu sudah dijangkiti dengan yang namanya gadget. Hati-hati gadget itu luar biasa pengaruhnya dan sangat berbahaya kalau tidak tahu cara memanfaatkannya. Ya, baik. Itu saja di pagi hari ini yang notabene kurang cerah, tapi tetap ya weekend harus ceria ya. Mungkin Bapak Ibu mau berangkat kemana, ke klien atau jogging atau mungkin mau bisnis, mau jalan-jalan, hati-hati di jalan semuanya, karena musim hujan, bawa payung ya kalau atau bawa mantel dan lain sebagainya sebagai preparing bentuk dari persiapan, karena memang ini musim hujan seperti itu ya. Terima kasih buat semuanya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Kita jumpa esok pagi dengan tanaman yang lainnya dan tentang topik yang hangat lainnya ya. Kalau sekarang kita spontan aja topiknya tentang masalah kebisingan itu oleh kendaraan tadi ya, yang disebabkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih buat semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tidak katak semuanya, tidak katak. Bye bye. Bye.